Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring, masih dalam rangka persiapan menghadapi P3K 2022, terkhusus bagi Anda pelamar jabatan fungsional tenaga promkes dan ilmu perilaku. Simak terus pembahasan dan soal promosi kesehatan dan ilmu perilaku, atau barangkali ingin melihat video-video, silakan di playlist. Dan barangkali Anda ingin fokus belajar dan berlatih mengenai promosi kesehatan dan ilmu perilaku, silakan pesan e-booknya di akun Pena Daring. Oke, kita langsung saja ke latihan soalnya. Soal pertama, bila ditemukan di suatu wilayah dengan masyarakatnya rendah terhadap kesadaran akan kesehatan dan penyakit, maka promkes yang dilakukan termasuk A. Health promotion, B. Specific protection, C. Early diagnosis and proper treatment, D. Rehabilitation, E. Health prevention. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang B, yaitu specific protection. Di soal ini lebih mengarah kepada masyarakatnya rendah terhadap kesadaran akan kesehatan dan penyakit. Ini termasuk ke penanganan khusus atau proteksi khusus. Kita lihat di pembahasan ini merupakan 5 level pencegahan penyakit. Ini dibahas atau oleh teori Liville and Clark, bahwa specific protection ini termasuk ke pencegahan primer. Nah, di pencegahan ini ada 3 fase, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Adapun untuk levelnya, ini ada health promotion atau promkes. Ini lebih ke memberikan informasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Ini biasanya sosialisasi, penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat. Kemudian specific protection atau proteksi khusus, yaitu memberikan perlindungan khusus untuk menghambat atau mencegah terjadinya terserang penyakit. Nah, seperti tadi di soal, itu tujuannya untuk menghambat atau mencegah terjadinya terserang penyakit karena rendahnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penyakit. Artinya harus diberikan proteksi khusus. Kemudian di pencegahan sekunder ini ada early diagnosis and prompt treatment atau deteksi dini dan perawatan segera. Ini lebih ke melakukan screening atau penemuan penyakit secara dini sehingga dapat dicegah penularannya dan menyediakan perawatan segera sebelum penyakit semakin parah. Kemudian ada juga disability limitation atau pembatasan disabilitas. Artinya mencegah risiko kecacatan dan risiko komplikasi. Kemudian ada di pencegahan tersier ini, yaitu levelnya ke rehabilitation atau rehabilitasi, yaitu pemulihan kembali agar beraktivitas seperti biasa meski terjadi perubahan fisik atau kecacatan. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang promotor ditugaskan untuk melakukan promkes tentang kegiatan keluarga sadar gizi di desa X. Termasuk apakah kegiatan tersebut dari lingkup aktivitas promosi kesehatan seperti yang terdapat dalam Piagam Ottawa? A. Build healthy public policy. B. Create supportive environment. C. Strengthen community action. D. Develop personal skills. E. Reorient health service. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Develop personal skills. Kenapa? Karena di sini lebih ke sasarannya itu keluarga, agar keluarga itu memiliki keterampilan atau kemampuan untuk memilih dan memilah bahwa gizi yang baik itu atau konsumsi dari makanan yang bergizi itu seperti apa.
Jadi ini menggali keterampilan dari suatu keluarga itu dengan kegiatan keluarga sadar gizi. Jadi yang paling tepat adalah yang develop personal skills. Adapun di pembahasan ini isi dari piagam Ottawa atau Ottawa Charter tentang 5 pilar utama atau cara untuk mempromosikan kesehatan. Ini ada 5 cara, yaitu pertama, build healthy public policy. Ini artinya bangun kebijakan publik yang sehat. Nah, ini lebih ke peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan publik terutama terkait kesehatannya. Adapun yang kedua yaitu create supportive environment. Ini ciptakan lingkungan yang mendukung. Artinya didukung oleh para stakeholder ataupun dari pihak-pihak yang terkait, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan kesehatan. Kalau di Promkesnya Indonesia itu lebih ke bina suasana, itu keterkaitan stakeholder untuk mengkampanyekan dukungan kepada kegiatan kesehatan. Kemudian strengthen community action, artinya perkuat kegiatan masyarakat yang diarahkan atau terkait kepada kegiatan komunitas ataupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan perkumpulan atau organisasi seperti itu. Kemudian develop personal skills, artinya mengembangkan atau tumbuhkan keterampilan pribadi. Nah, seperti yang di soal ini lebih mengarah ke keluarga sadar gizi itu menumbuhkan kemampuan keterampilan pribadi terhadap makanan yang bergizi untuk keluarga. Kemudian yang kelima yaitu reorient healthy service atau orientasi ulang pelayanan kesehatan. Nah, ini lebih ke fasilitas kesehatan yang lebih bermanfaat kepada masyarakat dalam pelayanannya. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Petugas Promkes Puskesmas A akan mengadakan penyuluhan di desa B akhir bulan ini. Penyuluh tersebut mempersiapkan hal yang perlu disiapkan agar kegiatan sesuai rencana. Dalam merencanakan penyuluhan kesehatan, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali oleh penyuluh? A. Menentukan tujuan promosi kesehatan. B. Menentukan prioritas penyebab masalah. C. Melakukan identifikasi penyebab masalah. D. Menetapkan prioritas masalah. A. Analisa situasi, identifikasi masalah, masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang E. Sudah jelas ya? Ini di pembahasan kita review kembali untuk langkah-langkah perencanaan Promkes. Ini merupakan siklus yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Ini yang harus pertama kali dipersiapkan oleh promotor kesehatan. Itu pertama analisa situasi, identifikasi masalah masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Ini yang paling awal harus dilakukan. Nah, silahkan disimak atau dibaca saja. Ada 14 siklus untuk langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, nomor 4. Penyuluh kesehatan sedang melakukan proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data ke dalam suatu draft atau aplikasi komputer guna memudahkan dalam mengolah data. Yang dilakukan penyuluh kesehatan tersebut adalah A. Editing data, B. Pengembangan variabel, C. Coding data, D. Tabulasi, E. Recording data. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang E. Sudah jelas ya di soal clue-nya sudah sangat jelas sekali. Ini kegiatannya itu merekam atau mencatat data ke dalam satu draft atau aplikasi komputer. Kegiatannya disebut dengan recording data. Oke, jelas ya? Nah, demikian untuk pembahasan warming up atau
persiapan kecil-kecil saja dalam menghadapi P3K 2022, dan katanya di media sosial juga sudah banyak untuk pembukaan atau rekrutmen P3K 2022 ini semakin dekat, katanya di akhir bulan September ini. Tinggal disiapkan saja. Barangkali ingin lebih belajar video-videonya, silakan ke playlist akun Pena Daring. Kemudian barangkali ingin lebih fokus belajar dan berlatih, silakan pesan e-booknya di akun Pena Daring, bisa di Instagram, silakan dihubungi ke sana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.